Acara ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gunung Merapi menjadi salah satu simbol kegagahan landmark yang menghias bentang alam di tengah-tengah Pulau Jawa. Bagi warga yang bermukim di sekitarnya, Gunung Merapi adalah juga serupa berkah yang terkait erat dengan sikap hidup warga masyarakat setempat, di mana kesuburan tanah dan ketersediaan air sebagai komponen pokok hidup mereka sebagai petani selalu terpenuhi. Meski begitu, Gunung Merapi juga menyimpan potensi akan adanya ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam 2 dasawarsa terakhir, peristiwa letusan Gunung Merapi telah menggurat catatan sebagai bencana yang cukup kelam. Terutama bagi warga yang tinggal dan hidup di sekitarnya. Erupsi Merapi yang terjadi pada tahun 2010 lalu tercatat sebagai peristiwa bencana yang menelan korban cukup tinggi. Letusan dengan skala Volcano Eruption Index 4 menjadi peristiwa erupsi Merapi terbesar yang menyebabkan 270 nyawa meninggal sebagai dampak dari bencana Gunung Merapi. Riyen kahanan 2011 erupsi Merapi nika kahanane mriki wit-wit niku sami toklek-toklek nika. Terus keweden ngoten lho. Panik sedaya. Nggih, wedi ngoten lho. Le mireng suarane niku lho. Wedi. Pokoke kan kancane wonten sing ngungsi ajeng anu ning wonten sing ngeleke kula ming teng mriku niku, le ngungsi teng ngene tanggane ngoten niku. Saat kejadian ada letusan Gunung Merapi itu semua jadi panik dan hatinya itu cuman mati urip gitu, kiranya itu seperti kayak kiamat gitu loh. Ya keduanya mau cari makanan aja, punya uang nggak ada yang dicari. Gunung Merapi memang merupakan gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan dari mulai Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi itu sendiri. Meski begitu, aktivitas Gunung Merapi patut untuk diwaspadai. Terlebih setelah pakar geologi mendeteksi adanya ruang raksasa di dalam perut Merapi yang berisi magma. Sehingga kemungkinan dalam setiap periode 2-3 tahun, Gunung Merapi diprediksi akan terjadi letusan-letusan kecil.
dan yang lebih besar diprediksi akan terjadi setiap 10-15 tahun sekali. Dalam ranah kebencanaan alam, hal yang pasti adalah ketidakpastian. Kapan bencana itu akan datang? Meski terkadang sudah bisa diprediksi dari berbagai gejala yang muncul menjelang bencana itu tiba. Untuk itu, kesiapsiagaan menjadi mutlak diperlukan agar risiko bencana dapat dikurangi. Pada peristiwa erupsi Merapi yang terjadi pada tahun 2010 lalu, rasa panik dan ketakutan menyebabkan situasi warga yang mengungsi menjadi kacau. Mereka tidak tahu kemana harus mengungsi untuk menyelamatkan diri, sehingga yang mereka lakukan adalah lari sejauh mungkin dari zona rawan bencana. Beberapa bahkan sampai lari mengungsi di luar kota, hingga ke Sleman bahkan hingga ke Semarang. Kejadian wonten erupsi tahun 2011, bilih kalau semanten masyarakat mriki niki sami resah badhe ngungsi wonten pundi menika sangat panik. Amargi kawontenan gunung sampun kados ngaten menika, lajeng tujuanipun badhe ngungsi sementara menika sebatas wonten ing lapangan dukun, namun kedadian sasampunipun wonten lapangan dukun menika kedah ngungsi malih jarak kirang langkung 3 kilo, lajeng pindah wonten ing daerah Muntilan. Pada waktu erupsi Merapi 2010 kemarin, saya bersama sekeluarga disuruh mengungsi di Masjid Garunan. 5 hari di sana, saya sekeluarga diajak oleh kakak saya dibawa ke Temanggung karena di sini baru rawan dan istri saya sedang hamil. Dan di sanalah 3 hari kemudian lahirnya anak saya yang ketiga. Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah rawan terdampak bencana erupsi Merapi. Berdasarkan pengalaman pada peristiwa erupsi Gunung Merapi, pemetaan kawasan rawan bencana atau KRB yang menjadi petunjuk masyarakat, terutama bagi yang tinggal di lereng Merapi, akan batasan ancaman jika terjadi bencana letusan dan erupsi Gunung Merapi, menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan. KRB 3 yang merupakan lokasi terdekat sumber bencana jelas tidak direkomendasikan sebagai hunian tetap. Pemetaan kawasan rawan bencana ini amat penting, mengingat proses penanganan bencana perlu dijalankan secara cepat dan tepat. Berkaitan dengan pengurangan resiko bencana, upaya mitigasi merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan.
karena tindakan pencegahan dampak bencana akan berkaitan erat dengan proses penanggulangan bencana nantinya. Maka sejak tahun 2013 lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang menggagas program penanggulangan bencana berbasis komunitas dengan membentuk Sister Village yang dalam bahasa lokal juga disebut dengan Paseduluran Deso atau Paseso. Jadi belajar dari penanganan pengungsi di tahun 2010 ini kemudian muncullah konsep Sister Village atau desa bersaudara, atau secara lokal kami menyebutnya Paseso, Paseduluran Desa. Dalam prakteknya itu ada 19 desa yang terdampak langsung, kemudian ada desa penyangga, yaitu desa yang akan ditempati sebagai desa penabung dari desa yang tertimpa bencana. Saya ambil contoh misalnya Desa Ngargomulyo akan ditampung atau berpasangan dengan Desa Taman Agung. Dengan demikian sumber daya yang ada di Desa Ngargomulyo, desa terdampak langsung ini, akan dipindahkan ke Taman Agung secara lebih terorganisir dan terencana. Sampai dengan saat ini telah terbentuk 19 desa bersaudara berbasis web dengan memanfaatkan sistem informasi desa di wilayah KRB 3 yang berpasangan dengan 42 desa penyangga. Proses berpasangannya ini kemudian ditetapkan dalam sebuah nota kesepahaman yang mereka sudah pahami bersama antara sekali lagi desa terdampak dengan desa penyangga. Konsep dasar dari Sister Village ini adalah adanya kerjasama antara desa rawan bencana erupsi sebagai asal pengungsi dengan desa di luar kawasan rawan bencana atau tidak terkena dampak erupsi sebagai tempat pengungsian, yang pada implementasinya juga ditujukan untuk dapat mengurangi resiko dampak bencana yang terjadi. Pasca erupsi kecil tahun 2013 lalu, setidaknya sudah terbentuk sebanyak 19 desa yang dijadikan desa bersaudara pada program Sister Village di Kabupaten Magelang. Salah satunya adalah Desa Ngargomulyo yang terjalin hubungan sebagai Sister Village dengan Desa Taman Agung. Dengan model Sister Village, ketika bencana terjadi, maka pengungsian akan lebih terorganisir. Bahkan penyediaan fasilitas serta logistik dapat disiapkan secara akurat melalui sistem pendataan kedua desa. Kemarin yang kendala yang utama kan salah satunya ketika kita ngungsi ini belum jelas tempatnya mana. Dan pengelolaan setelah di pengungsian itu bagaimana kita mengelola ini kita belum jelas. Maka salah satunya kita akan membentuk desa saudara atau yang namanya Sister Village jauh-jauh sebelumnya. Kalau jauh-jauh sebelumnya itu sudah kita koordinasikan, insya Allah kan tidak mengagetkan. Seperti 2010 misalkan saya harus mengungsi ke bawah dengan radius tertentu. Padahal kita belum koordinasi sebelumnya. Nah, orang yang kita tuju saja kaget, Mas, ini ada apa kok berbondong-bondong ke sini? Tapi setelah kita ini sudah direncana dengan baik dengan Sister Village ini, mudah-mudahan penanganan ini, baik ini yang kita datangi maupun yang datang kan jelas, ada kejelasan. Sehingga nanti pengelolaannya juga jelas. Orang-orangnya yang akan kemarin itu bingung kemana kita harus ngungsi atau mencari saudaranya harus kemana. Nah itu ketika di Sister Village ini kan ada kejelasan. Mencari saudaranya tinggal ke situ di tempat yang sudah kita tentukan tadi. Nah mudah-mudahan dengan Sister Village ini masyarakat tidak manja, Mas. Jadi artinya bahwa masyarakat ini kita harapkan jangan manja. Bahwa yang namanya bencana ini kan tanggung jawab kita semuanya.
Model manajemen bencana memang bukan hanya tentang bagaimana membangun upaya tindakan tanggap darurat saja. Namun juga perlu difokuskan pada upaya mengurangi resiko dampak dari bencana yang terjadi. Salah satu filosofi penanggulangan bencana dalam teori manajemen kebencanaan yang berkenaan dengan mengurangi resiko bencana adalah jauhkan manusia dari sumber bencana. Prinsip ini mempunyai maksud bahwa kita harus merelokasi masyarakat di sekitar sumber bencana ke tempat lainnya yang tentunya aman dari dampak bencana. Namun opsi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Relokasi sering menuai jalan buntu karena kendala budaya dan ikatan romantisme masyarakat dengan tempat asalnya. Maka filosofi lain yang dalam hal penanggulangan bencana yang paling mungkin diadopsi dalam manajemen kebencanaan adalah dengan memilih opsi hidup selaras dengan bencana. Sehingga pengenalan karakteristik bencana sebagai upaya dari mewujudkan budaya tanggap dan sadar bencana perlu disosialisasikan secara intens pada masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan rawan bencana. Terkait dengan erupsi Merapi, pengenalan warga di Desa Ngargomulyo ini, ya kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin. Kita warga untuk kita beri pemahaman bahwa mereka ini hidup di daerah bencana. Namun ya bahwa warga ini kan belum tentu semuanya paham. Yang kejadian 2010 itu, nah ini kan juga banyak persoalan-persoalan. Tapi alhamdulillah kita setelah 2010 ini kan akan berusaha sekali untuk memberikan penjelasan, memberikan pengetahuan pada masyarakat agar masyarakat ini memahami bahwa mereka itu hidup berdampingan dengan bencana. Konsep Sister Village menjadi salah satu pilihan mitigasi bencana yang tepat. Selain tidak memaksa adanya relokasi warga, saat terjadi peristiwa bencana, proses evakuasi warga dari kawasan rawan bencana ke desa yang tidak terdampak bencana bisa berlangsung dengan cepat dan efektif. Warga akan merasa aman dan nyaman karena mereka bersama-sama mengungsi pada tempat yang jelas sudah disiapkan bagi mereka. Bahkan aktivitas pemerintahan Desa Ngargomulyo dapat tetap aktif di Desa Tamanagung. Sister Village yang dikembangkan oleh BPBD Kabupaten Magelang adalah sebuah terobosan inovasi yang layak kita apresiasi. Dengan adanya Sister Village, maka masyarakat lebih siap menghadapi erupsi Gunung Merapi. Mereka sudah tahu, sudah memetakan daerah-daerah mana saja masyarakat yang harus mengungsi ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, kemudian ke desa mana mereka ditempatkan. Bukan hanya manusianya, tetapi juga termasuk ternak-ternaknya. Sehingga langkah-langkah kesiapsiagaan yang sifatnya membangun dari manusia ke manusia tadi, ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikembangkan oleh Sister Village. Dan konsep Sister Village tadi juga telah diadop
baik untuk di Kabupaten Sleman, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali. Bahkan ketika terjadi erupsi Gunung Agung di Bali, konsep Sister Village tadi diadopsi oleh masyarakat yang ada di sekitar Gunung Agung. Sehingga masyarakat bukan hanya ditempatkan di tenda-tenda pengungsian, tetapi mereka telah berada di rumah-rumah warga yang penanganannya menjadi lebih baik dan masyarakat juga merasa lebih nyaman tinggal di keluarga dari desa yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Sebagai salah satu simpul kesiapsiagaan terhadap bencana, Sister Village ini diharapkan mampu mewujudkan kepastian tempat pengungsian, mengurangi kepanikan dan kesemrawutan proses pengungsian, memudahkan pelayanan pengungsi, pemerintahan desa tetap bisa berjalan, dan mengurangi resiko bencana. Konsep Sister Village bisa diterapkan untuk mitigasi dan penanggulangan bencana, selain bencana gunung berapi seperti tanah longsor dan banjir, sehingga masyarakat bisa mengenali ancaman serta mengurangi resiko dari bencana yang datang tiba-tiba. Ini tentu memerlukan kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan antara warga yang akan mengungsi kemana, kemudian mereka ditempatkan desa yang menerima. Antara kaum muhajirin dan kaum ansor tadi, mereka harus melakukan kesepakatan bersama. Jangan sampai juga masyarakat yang ditempati tadi menjadi beban. Oleh karena itu pemerintah daerah memberikan bantuan di sana. Jadi dengan kultur masyarakat bangsa Indonesia yang gotong royong, memiliki rasa solidaritas yang tinggi, saya rasa itu tidak menjadi permasalahan. Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi tadi tentu bisa dibicarakan bersama, sehingga ada kesepakatan, ada MOU antara desa yang berada di daerah rawan bencana dan desa yang akan menerima masyarakat yang terdampak tadi bisa dilakukan bersama-sama dengan baik. Yang paling penting adalah dilatihkan. Kalau hanya sebatas MOU, tetapi tidak dilatihkan, pada saat terjadi erupsi biasanya panik. Tetapi kalau sudah dilatihkan, masyarakat akan tahu, saya nanti akan tinggal di dusun ini, di keluarga Pak ini. Kalau itu dilatihkan, sehingga ketika proses terjadi evakuasi, maka akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, tentu dalam hal ini sudah kita hitung berapa kebutuhan logistik yang diperlukan dalam rangka untuk mendukung konsep Sister Village tadi. Dan tentu ini tugas pemerintah daerah, bagaimana menyediakan logistik, bantuan yang ada, sehingga masyarakat baik yang mengungsi maupun yang ditempati juga sama-sama merasa nyaman. Di masa depan, melihat keanggunan, kegagahan, serta kekuatan Gunung Merapi membuat kita tak lagi khawatir. Karena memang keberadaan Merapi melengkapi keindahan ruang tempat di mana masyarakat di sana hidup dan menjalani aktivitas sehari-hari.